Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Yasmin Larasati. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya di Prodi Sastra Inggris. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di sana, khususnya di semester 6, di konsentrasi atau pemilihan jurusan di linguistik. Salah satu mata kuliah yang ada di konsentrasi linguistik adalah mata kuliah sosiolinguistik. Jadi oleh karena itu, saya membuat video ini semata-mata bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah sosiolinguistik. Video ini berisi tentang review maupun pemaparan kembali tentang video yang telah saya tonton, yang telah direkomendasikan oleh dosen pengampu saya, khususnya di mata kuliah sosiolinguistik. Oke, langsung aja. Jadi video ini adalah sebuah video dari Thinker yang mana mempunyai moto atau caption Change Your Mind. Oke, seperti ini ya kurang lebih videonya. Jadi video ini berjudul The Speech That Made Obama President. Kemudian video ini telah ditonton lebih dari 19 juta orang atau 19 juta akun. Video ini dipublikasikan pada tanggal 31 Agustus 2012. Tapi video dalamnya ini diambil pada tahun 2004. Jadi sudah tahun-tahun sebelumnya, terus baru diupload lagi pada tahun 2012. Oke, video ini berisi tentang speech atau pidato dari Bapak Barack Obama dan juga berikut dengan selingan atau komentator handal yang dalam bidangnya, dan salah satunya adalah mantan gubernur di New York. Oke, langsung aja. Oh ya, video ini berdurasi 6 menit 13 detik, jadi termasuknya video singkat. Langsung aja ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa video ini atau speech ini, pidato ini adalah pidato paling terhebat. Nah, dimana diadakan di Democratic National Convention di Boston, Massachusetts. Jadi di sini ada beberapa komentator yang telah saya katakan tadi. Ada Michael Cohen, Marie Cuomo, Robert Lehman, sama Carlton McElwain. Nah, di sini kita mereview tentang speech-nya dulu ya. Speech yang disampaikan oleh Barack Obama pada saat itu, yaitu dimana mengatakan bahwa di awal Bapak Barack Obama mencoba untuk merendahkan hatinya, yaitu dimana ia mengatakan bahwa mungkin keberadaannya di depan podium itu, berbicara di situ mungkin banyak orang yang tidak menyukainya. Ya karena kenapa? Pada saat itu orang-orang banyak yang belum mengenal Barack Obama. Siapakah itu Barack Obama? Banyak orang yang belum tahu. Nah, terus ia mengatakan mungkin juga salah satu alasannya karena ayahnya adalah seorang berkebangsaan luar negeri, kemudian lahir dan juga dibesarkan di desa kecil di Kenya, daerah Kenya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya bukan hanya saja memberikan cinta kepada Bapak Barack Obama, tetapi juga berikut dengan keteguhan iman atau keyakinan, taat, dan juga harapan-harapannya untuk negara ini. Kemudian ia mengatakan bahwa beliau berdiri di sana dengan mengetahui bahwa ceritanya atau cerita hidup dari Barack Obama itu semuanya berkaitan dengan kisah Amerika itu sendiri. Lalu beliau mengatakan bahwa saya berdiri sini dengan mengetahui bahwa cerita saya adalah bagian dari cerita Amerika. Kemudian yang mengatakan, saya berhutang budi pada semuanya yang telah datang sebelum saya, dan tidak ada negara lain satupun di dunia ini tentang cerita saya. Jadi maksudnya
cerita hidupnya merupakan bagian dari cerita Amerika. Nah, terus ia juga membahas terkait individualisme yang mana marak di Amerika Serikat itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa negara Amerika Serikat itu memegang prinsip individualisme. Nah, pada video ini juga dia mengatakan bahwa terkait dengan individualisme, ada juga hal lain di Amerika, yaitu kepercayaan bahwa orang-orang Amerika semuanya terhubung sebagai menjadi satu orang atau satu jiwa. Jika ada seorang anak kecil, jadi ia bikin sebuah contoh. Salah satu contohnya seperti ini. Jika ada seorang anak kecil di sisi selatan Chicago yang tidak bisa membaca, maka hal itu akan menjadi penting bagi saya, meskipun anak itu bukan anak saya, maksudnya bukan anak kandungnya Obama itu sendiri. Kemudian ia juga mencontohkan jika ada seorang manula atau yang sudah uzur, yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun gajinya kecil, dan orang-orang yang sudah tua, yang sudah kurang mampu bahkan untuk membeli obatnya sendiri, maka Obama akan mencoba untuk membantu mereka, meskipun orang tua itu bukanlah kakek ataupun nenek yang mempunyai relasi darah terhadap Barack Obama itu sendiri. Nah, di video ini ia juga mengatakan bahwa satu yang saya pegang teguh adalah saya adalah penjaga dari saudara laki-laki saya maupun saudara perempuan saya untuk membuat negara ini bekerja. Jadi maksudnya, ia bukan hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi melindungi keluarganya juga, melindungi saudara-saudara semuanya. Dan menurut Bapak Barack Obama sendiri, saudara-saudaranya itu ya rakyat Amerika. Kemudian ada juga komentar dari komentator yang tadi ya, yang ada 4 itu. Kita coba dari mulai yang pertama ya, sebelum kita lanjut lagi ke speech-nya Barack Obama lebih lanjut lagi. Jadi di sini ada Robert Lerman, dia adalah seorang penulis naskah pidato maksudku, terus komentator maupun penulis novel. Jadi pada tahun 2004 orang-orang itu membicarakan siapa itu sebenarnya Obama. Jadi menurut Robert Lerman pada tahun 2004 itu orang-orang gak ada yang tahu siapakah itu Barack Obama. Terus kenapa harus milih Barack Obama gitu? Mereka belum kenal itu siapa Barack Obama pada saat itu, pada tahun 2004 itu, pada saat video itu diambil. Terus menurut Robert Lerman ini, yang lebih baik atau hal penting dari hidup Barack Obama itu sendiri adalah dari keluarga ibunya, di mana kakeknya itu berarti ya ikut berjuang di Perang Dunia Kedua dan ikut menyelesaikan permasalahan di Kansas. Oleh karena itu, orang-orang kulit putih yang merasa kurang suka terhadap orang-orang kulit putih, salah satunya mungkin Obama pada saat itu, merasa bahwa oh iya, ternyata Barack Obama itu adalah bagian dari kita. Walaupun dia kulit hitam, dia ikut sama-sama membantu kulit putih. Jadi seperti timbul rasa empati gitu, rasa percaya bahwa Barack Obama adalah bagian dari mereka yang orang-orang kulit putih. Nah, adapun juga pernyataan dari Michael Cohen, yaitu seorang penulis, berikut juga penasihat dan mengikuti jejak kampanye pada saat itu. Jadi ia mengatakan bahwa Bapak Barack Obama itu adalah sosok muda di sebuah acara yang besar, tapi tidak ada satupun yang tahu siapa dia. Dan pidatonya ini adalah sebuah kesempatan untuk dirinya memperkenalkan diri. Jadi menurut Michael Cohen, bahwa speech atau pidato dari Bapak Barack Obama saat itu adalah batu loncatan untuk dirinya nanti ketika ia mencalonkan diri di tahun 2012.
Terus ia mengatakan bahwa yang menjadi sebuah pidato politik yang bagus itu adalah jika kita memperlihatkan atau mengkaitkannya dengan membuka ceritamu yang berkaitan dengan cerita Amerika itu sendiri. Nah, jadi seperti yang kita tahu tadi bahwa dalam pidato Barack Obama itu sendiri, ia mencoba untuk membuka ceritanya yang berhubungan dengan Amerika itu sendiri. Jadi hal ini menjadi pidato yang baik menurut Michael Cohen. Kemudian di sini juga dia mengatakan ketika perang itu memecahkan ras-ras, maka dengan pidato Obama ini seperti menjadi sebuah penawar atau sebuah obat untuk kesedihan hati dan juga keperihan rasa sakit yang dialami oleh rakyat-rakyat Amerika. Ia juga mengatakan bahwa pidato ini menjadi tolak ukur di keseluruhan pesan politiknya di 2008 yang menyediakan argumen partisan kayak gitu. Selanjutnya di sini ia membahas speech-nya itu ia membahas bahwa satu yang saya pegang teguh adalah saya menjaga saudara laki-laki maupun saudara perempuan saya yang membuat negara ini bekerja. Maksudnya adalah ia akan berusaha, menurut interpretasi saya ya, ia akan berusaha untuk melindungi keluarganya. Maksudnya bukan saja keluarga yang berhubungan darah dengannya, tetapi berikut dengan rakyat-rakyat Amerika yang ia rasakan menjadi seperti keluarganya sendiri. Kemudian ia juga menambahkan bahwa meskipun pada saat itu mereka berbicara, pasti di luar sana ada orang atau oknum-oknum yang tidak menyukai mereka, terutama menyukai orang Barack Obama itu sendiri. Dan juga untuk berencana untuk memecah belah politik, memecah belah kita, atau baik itu diacak-acak ataupun memberikan komentar negatif, yang mana pasti dilakukan atau mungkin dilakukan kepada orang-orang atau oknum-oknum yang memahami politik. Jadi politik di atas segalanya. Jabatan lebih penting daripada relasi atau maksudnya daripada kepercayaan gitu. Dan pada saat itu ia mengatakan, atau Bapak Barack Obama mengatakan bahwa secara tersirat ia mengatakan bahwa seperti ini. Sekarang aku akan mengatakan pada mereka semua bahwa tidak ada yang namanya Amerika liberal dan Amerika konservatif. Adanya hanya satu, yaitu Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika itu terbagi menjadi dua, yaitu liberal dan konservatif. Namun Bapak Barack Obama ini tidak mau hal ini terjadi. Maksudnya jangan terlihat pembatasannya atau gapnya atau kesenjangannya. Jadi ia ingin mengatakan bahwa tidak ada Amerika ini, tidak ada Amerika itu, ya Amerika tuh satu, cuman Amerika Serikat. Seperti itu. Adapun teknik Obama ini di sini, dimana menurut salah satu komentator yaitu Bapak Mario Cuomo, yaitu yang pernah menjabat menjadi gubernur di New York, yang mengatakan bahwa Obama itu lahir dengan dua anugerah yang baik. Yang pertama itu pikiran atau pola pikir dari Bapak Barack Obama itu sendiri, dan yang kedua adalah kemampuannya untuk berbicara di depan banyak orang. Gitu. Terus yang mengatakan bahwa Robert Lerman juga mengatakan atau menambahkan bahwa ada 3 hal di mana Obama membuat pidatonya itu mempengaruhi orang lain. Jadi alasan kenapa pidato Obama pada saat itu bisa mempengaruhi orang lain. Jadi ketika tekniknya itu Bapak Barack Obama menggunakan sistem dongeng, atau ketika ia menyukai cerita dan menyukai perbedaan pendapat. Jadi ya Bapak Barack Obama ya bercerita aja tekniknya, bercerita tentang hidupnya,
kemudian dikaitkan dengan cerita Amerika atau historinya Amerika, sejarahnya Amerika. Kemudian dihubung-hubungkan sehingga orang lain bisa berpendapat terserah mereka, mau suka mau tidak, Barack Obama tidak memusingkan itu gitu. Kemudian dari segi strukturnya, ia menggunakan pengulangan katanya. Meskipun pengulangan-pengulangan itu untuk menunjukkan perbedaan. Jadi seperti yang telah dibicarakan oleh Bapak Barack Obama, yaitu tidak ada Amerika liberal atau Amerika konservatif, tapi yang ada ya satu Amerika. Nah, terus dilanjut ke pidatonya Bapak Barack Obama, yaitu dimana mengatakan bahwa orang-orang memecah belah negara kita di keadaan merah dan biru. Tetapi Barack Obama mempunyai berita untuk mereka, bahwa kita taat kepada Tuhan yang luar biasa di dalam biru kita, dan kita tidak menyukai federal atau biro yang muncul di sekitar kita di daerah merah kita. Seperti yang kita tahu bahwa bendera negara Amerika itu berwarna merah, biru, dengan bintang dan garis. Sebentar saya akan kasih lihat. Oke, seperti ini ya kurang lebih. Di mana ada warna merah, biru, bintang-bintang, dan garis-garis putih dan merah ini. Jadi yang mengatakan bahwa orang-orang pasti akan memecah keadaan kita, biru, merah dan biru. Kemudian tapi jangan khawatir, karena kita itu memimpin di blue state atau di daerah blue itu yang banyak bintangnya. Kemudian kita punya teman juga di red state atau di bagian merah yang garis-garis itu. Dan kita semua itu adalah satu. Jadi nggak ada tuh, walaupun meskipun warna itu berbeda, biru dan merah, tapi tetap aja biru dan merah itu saling berhubungan. Mereka jangan sampai berkelahi, jangan sampai ada masalah satu sama lain gitu. Maksudnya biru dan merah itu ya salah satu dua entitas yang membuat satu yang sempurna. Nah, terus yang menambahkan kita semua adalah satu, berjanji setia pada bintang dan garis-garis itu, dan kita membela Amerika Serikat. Jadi maksudnya ya dengan bendera ini mereka adalah satu, gak ada yang namanya Amerika liberal, gak ada yang namanya Amerika konservatif. Yang ada ya Amerika Serikat, seperti bintang-bintang ini, seperti garis-garis ini, seperti bendera ini, yang mereka pahami sebagai bendera kebangsaan Amerika. Terus di video ini teknik yang digunakan adalah dengan gesture, di mana Bapak Barack Obama menggunakan tangannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka sebenarnya ini berfungsi sangat baik pada saat pidato. Maksudnya dengan gestur tangannya seperti ini, orang-orang akan lebih percaya diri, atau maksudnya lebih percaya apa yang dikatakan oleh Bapak Barack Obama. Maksudnya orang-orang pasti akan merasa lebih oh iya, seperti itu. Terus banyak orang yang terpengaruhi atau terbawa, jadi bukan terbawa emosi, terbawa empati dan simpati gitu. Kalau oh iya pakai tangan kayak gini, oh iya, seperti kita lah kalau sedang lagi presentasi di kelas, ada saatnya kita merasa lebih baik ketika kita menggunakan gestur tangan gitu. Jadi menurut salah satu komentator yang mengatakan bahwa Bapak Barack Obama ini memberikan salah sebuah energi, yang mana energi muda, dinamis, dan juga seperti tidak memerlukan yang lain. Jadi bukan jabatan yang ia cari, tapi sebuah kekeluargaan yang mana mencerminkan Amerika yang menjadi satu. Dimana ketika ia biasanya lebih serius, terus pendiam, tapi pada saat speech ini di Boston ini, ia terlihat seperti atau refleksi dari cara kerjanya, seperti berapi-api, mementingkan solidaritas, tidak
memandang sebelah mata dan seperti kesetaraan bagi semuanya. Terus di akhir beliau mengatakan, pada akhirnya apa sih tentang pemilihan umum itu? Dia mengatakan apa sebenarnya yang mau dicari di pemilihan umum ini. Terus dia mengatakan bahwa yaitu ya ada dua. Pertama, kita berpartisipasi di dunia politik sinisme, atau berpartisipasi dalam harapan politik. Terus dia mencontohkan harapan-harapan seperti apa sih sebenarnya? Yaitu ada harapan para budak yang duduk mengelilingi api, yang mana sambil bernyanyi atau menyanyikan lagu kebebasan mereka. Seperti yang kita tahu bahwa Amerika itu awalnya adalah Indian atau orang berkulit merah yang bersuku-suku, beras-ras, yang mana suka sekali untuk hampir setiap malam, mungkin ya saya juga kurang tahu, yang pasti mereka terbiasa untuk duduk mengitari api unggun, kemudian nyanyi bersama-sama. Terus dia mengatakan bahwa seperti harapan imigran untuk bertahan di pesisir yang jauh. Maksudnya Amerika Serikat itu banyak orang-orang imigran yang datang untuk bertahan hidup di sana. Kemudian juga harapan seorang letnan Angkatan Laut Muda yang dengan berani menjaga dan mengawasi delta Mekong. Mekong itu salah satu daerah di sana. Kemudian dikatakan juga sebagai contoh harapan bagi pekerja pabrik yang berani untuk menolak peluang. Kemudian yang terakhir adalah harapan seorang anak kecil yang kurus dengan nama yang lucu dan percaya bahwa Amerika mempunyai tempat untuk dirinya juga. Jadi maksudnya bahwa Amerika adalah tempat di mana semua orang akan diterima. Barack Obama mengatakan bahwa Amerika adalah tempat yang mampu untuk menerima. Maksudnya bukan pilih-pilih, dia kulit hitam, dia kulit putih, nggak kayak gitu. Tapi Amerika adalah tempat orang kulit putih, orang kulit hitam bisa bersatu, maupun jenis-jenis yang lain, yang merah maupun yang lainnya. Jadi dia mengatakan di akhirnya bahwa harapan untuk menghadapi kesusahan, harapan untuk menghadapi ketidakpastian, yaitu suara dari harapan. Wow, keren. Suara dari harapan. Jadi dengan suara harapan itu akan membentuk Amerika yang satu. Luar biasa. Jadi kemunculannya dan pidatonya adalah pidato terbaik dibanding dengan John Kerry. Pidato John Kerry maksudnya. Kemudian karena pidato Barack Obama ini sangat menggemparkan. Di akhir Mario Cuomo mengatakan